Salve, mari berziarah bersama kami ke 6 negara di Eropa Barat, yaitu Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, Italia, hingga Vatikan pada bulan Agustus tahun ini 2024. Kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk, untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Dalam ziarah ini, kami akan mengajak sahabat Katolik Ukraina untuk berziarah ke sejumlah situs peziarahan penting kekatolikan yang terkenal dan keren di dunia, diantaranya ke kota Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria tahun 1858. Ke kota Assisi, berziarah ke makam Beato Carlo Acutis yang tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan. Selain itu, kita akan mengajak sahabat Katolik Ukraina audiensi dan bertemu dengan Paus Fransiskus langsung di kota Vatikan. Yuk, segera daftar karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Salve sahabat Katolik Ukraina, akhir-akhir ini kita mendengar berita bahwa Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia. Wah, apakah benar berita tersebut? Melansir dari situs Kementerian Agama Republik Indonesia, berita tersebut benar adanya. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyampaikan bahwa Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 3 September 2024. Menteri Agama menegaskan bahwa pemerintah sudah mendapatkan surat pemberitahuan langsung dari Tahta Suci Vatikan. Menteri Agama juga mengatakan bahwa ini merupakan suatu kehormatan bagi bangsa Indonesia dan kado terindah bagi umat Katolik Indonesia, di mana kunjungan Paus Fransiskus ini sempat direncanakan pada tahun 2020 lalu, namun karena pandemi maka dibatalkan. Presiden Joko Widodo lalu mengirimkan kembali surat undangan lagi kepada Paus Fransiskus untuk berkunjung ke Indonesia yang dibawa oleh Gus Yakut. Syukur kepada Allah, setelah 2 tahun menanti, akhirnya Paus dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia. Di sisi lain, belum diketahui secara pasti kota mana saja yang akan dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Namun yang pasti ialah Jakarta. Setelah dari Indonesia, Paus direncanakan akan berkunjung ke negara Timor Leste dan Singapura. Sahabat Katolik Ukraina, wah luar biasa ya. Selain kunjungan menyapa umat Katolik Indonesia, kunjungan Paus ini juga merupakan kunjungan negara karena Paus Fransiskus selain menjadi pemimpin 1,4 miliar jiwa umat Katolik dunia, tetapi juga menjadi pemimpin bagi negara Vatikan. Di sisi lain, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini tentunya begitu istimewa karena kunjungan kepausan yang terakhir ialah pada tahun 1989. Itu artinya setelah 35 tahun, Indonesia kembali mendapat kunjungan kepausan mengingat tugas dan misi Paus yang begitu padat berkunjung ke berbagai negara di dunia menyapa umat Katolik di seluruh dunia. Kala itu pada tanggal 8-12 Oktober 1989, Paus Santo Yohanes Paulus II berkunjung ke sejumlah kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Maumere, Medan, dan kota Dili Timur-Timur yang kala itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Dalam kunjungan ini, Paus Santo Yohanes Paulus II memimpin misa dan berdialog langsung dengan lebih dari 1 juta orang. Di Jakarta, misa yang dipersembahkan oleh Paus di Stadion Gelora Bung Karno dihadiri kurang lebih oleh 120.000 umat Katolik dari Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bogor, Keuskupan Bandung, dan Keuskupan Purwokerto. Di Yogyakarta, sebanyak 250.000 umat hadir dari Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Surabaya, dan Keuskupan Malang. Di Maumere, lebih dari 300.000 umat Katolik dari berbagai keuskupan di Pulau Flores, dan di Medan, lebih dari 100.000 umat Katolik yang hadir. Di Dili yang kini adalah bagian dari negara Timor Leste, sebanyak 400.000 umat hadir kala itu. Paus Santo Yohanes Paulus II juga mampir ke Unika Atmajaya Jakarta dan kursinya masih ada hingga saat ini. Selain Paus Santo Yohanes Paulus II, Paus lainnya yang pernah berkunjung ke Indonesia ialah Paus Santo Paulus ke-6. Kala itu pada tanggal 3 Desember 1970,
Paus Santo Paulus ke-6 berkunjung ke Indonesia disambut oleh Presiden Soeharto dan segenap rakyat Indonesia. Kedatangan Paus Santo Paulus ke-6 ini dalam rangka misi perdamaian dunia. Paus Santo Paulus ke-6 kala itu berkunjung ke Jakarta mulai dari Gereja Katolik Katedral Jakarta hingga mempersembahkan misa di Gelora Bung Karno. Sahabat Katoliko keren, sebelum kunjungan ke Pausan, Presiden pertama Indonesia yaitu Presiden Soekarno-Hatta bahkan sudah 3 kali berkunjung ke Vatikan berjumpa dengan Paus Pius ke-12 pada tahun 1956. Lalu Paus Yohanes ke-13 tahun 1959 dan Paus Santo Paulus ke-6 tahun 1964. Indonesia dan Vatikan memiliki relasi yang sangat hangat dan erat. Ya, salah satunya karena negara Vatikan menjadi negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali setelah Mesir. Pengakuan Vatikan akan kemerdekaan Indonesia ini sangat memberikan dampak yang besar karena Vatikan merupakan pusat pemerintahan Paus dan banyak negara di dunia mayoritas adalah Katolik, di mana kemudian banyak negara Eropa dan di dunia lalu memberikan pengakuan kemerdekaan bagi Indonesia. Sahabat Katoliko keren, Paus Fransiskus nantinya akan menjadi Paus ketiga yang mengunjungi Indonesia, di mana sebelumnya yaitu Paus Santo Yohanes Paulus II dan Paus Santo Paulus ke-6. Luar biasa ya, semoga kunjungan Paus pada tanggal 3 September 2024 ini berjalan dengan baik dan lancar serta terwujud, serta dapat membangkitkan semangat kekatolikan dan iman umat Katolik Indonesia. Katoliku memang keren, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejahtera.